hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk penyidikan terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video syur yang patut diduga mirip dengan Rizky Raditya. Jadi kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Jadi baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan, ya, mulai dari jam 2 tadi sampai hampir setengah 5. Ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor, terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Raditya. Ya tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flash disk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Alasannya karena kan saya melihat bahwa ini kan video syur ya, video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Terutama apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini perlu harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Ya tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya, tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aura, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Ya harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan, pertama. Terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Dan kedua saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Rizky Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi ke pihak Polda Polisian. Belum, sampai saat ini kita belum ada konfirmasi dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga gitu. Sebenarnya setiap rumah tangga itu ada ujiannya masing-masing sih, itu aja sih. Enggak, aku support aja sih, aku support apapun yang suami aku kerjakan sih. Jadi ya udah percaya lah, udah sama-sama saling percaya. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu mah kayaknya udah dibahas yang udah kayak udah lewat. Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Pelapor kan awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru agama ya? Bukan, guru PPKN. Guru PPKN ya. Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video syur Rizky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustadz Juliana. Nah, Ustadz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah, karena belum ada konfirmasi dari Rizky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk
laporkan gitu, dan itu sudah dikantongi. Nah, tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu. Jadi tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi, tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Tadi 2 menit 14 detik ya. Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rezky Aditya gitu. Belum, sampai saat ini kita belum ada konfirmasi, dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga gitu. Gimana? Alasan melapor. Oh ya, alasannya karena kan saya melihat bahwa ini kan video video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial. Terutama apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Videonya dari take down, Gimana? videonya dari take down. Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya. Untuk sementara satu ya yang kebetulan pengikutnya cukup banyak, dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik. Itu yang kami jadikan bukti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.